Bapak Ibu undangan di SMK Negeri 1 Sawat dalam acara pendampingan individu CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Sawat. Bapak Ibu sareng sami, sebelum acara dimulai, yang atas berkat dan rahmat beliau pada hari ini kita dapat berkumpul di acara pendampingan individu CGP Angkatan 10 SMK Negeri 1 Sawat dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, nama budaya, sebuah visioner ke depan. Sebagaimana juga kita tahu bahwa SMK Negeri 1 era Koplo Merdeka, walaupun baju kita sebagian sudah merdeka belajar, tapi jujur kami baru belajar merdeka. Ya, karena Undang-Undang Dasar mengatakan baru sampai di depan pintu gerbang dan pintu gerbangnya belum kebuka sampai sekarang. Siapa tugasnya membuka ya? Ya, untuk sebuah institusi. Tadi sudah disampaikan, kami sudah menekankan satu vision di awal, yaitu indah dan ceria. Kita berharap teman-teman memiliki satu budaya, kalau di sekolah kita namanya budaya sinyal, senyum, salam sapa, berikan pelayanan optimal. Kalau nanti para pengajar praktek menemukan 1-2 dari teman-teman kita, dari kita nggak senyum dan salam, tolong dikasih tahu, jangan dikasih tempe. Dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu supaya sadar lah bahwa SOP-nya adalah senyum salam. Mulai dari diri, bukan mulai dari kamu ya, mulai dari diri. Nah, karena mulai dari diri, maka di sekolah SMK 1 Sawat semenjak tahun 2014 sudah I itu adalah integrity, walaupun sekarang sudah EI kan, EI kan, kalau bahasa Inggris kan E itu adalah sebuah penanda wujud, misalkan e-book itu sebuah buku, tapi kalau EI itu berarti EI itu kan berarti sedang identitas diri sedang diperdebatkan. Saya mempersiapkan presentasi itu biasanya last minute gitu, last minute 1 menit sebelumnya deh udah selesai, karena tinggal minta EI, tinggal ngetik saja tolong buatkan presentasi. Sudah diingatkan, kalau nggak diingat dengan berubah ya mindset, kemudian bergerak dengan berkolaborasi, dan terakhir menggerakkan dengan berbagi. Pagi-pagi berdatang sama bapak kepala sekolah. Terima kasih Pak Made. Menurutkan Pak Made adalah senior saya di kimia. Jadi saya bersama-sama guru kimia, tapi Pak Made lebih mendalami ke arah spiritual. Spiritual sudah maturan ya. Yang pertama ada Bapak Sumade Hatta, Pak Jeru. Kemudian ada Bapak Andi Wadi, ada Ibu Komang Krisnayanti, Ibu Putu Riana Ayuningsi, dan saya sendiri Nimade Narawati. Baik Bapak dan Ibu, jadi pada sesuai dengan jadwal yang telah sepakati bahwa pagi hari ini kita akan kita juga akan berdiskusi bersama. Jadi visi dan misi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu CGP tidak mesti untuk merubah visi misi sekolah, tetapi ini adalah sesuatu prakarsa. Bapak Ibu PP, dengan diskusi ini kita harapkan menghasilkan sesuatu yang baik untuk hari ini, karena luar biasa, tetap semangat. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di pagi ini dalam acara pendampingan individu calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Sawat. Nah, pada kesempatan ini kami akan berbagi terkait visi dan prakarsa perubahan yang sudah kami rancang selama kegiatan pendidikan guru penggerak seperti itu. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang sudah kami susun. Yang pertama itu adalah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya saling mungkin Bapak Ibu bisa angkat tangan. Kira-kira apa Bu Susi? Kerja sama tim. Selanjutnya Aku melihat Indonesia, karya Insinyur
Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Balaran, bukan lagi Pangkur Balaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di atas pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup udara Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Baik, terima kasih Bu Amel yang merinding di rumah saya ya. Apalagi bulu-bulunya Bu Naya, karena ditemani oleh Pak ya. Saya melihat tadi wah, semua antusias sekali mendengarkan puisinya Bu Amel, luar biasa sekali. Mari kita beri tepuk tangan bebas untuk baik, selanjutnya dari rekan kami itu Pak Dalbo untuk kita minta untuk Bapak Ibu tadi menuliskan apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu mengenai puisi. Nah, yang tadi dibawakan oleh Bu Amel karya dari Insinyur Soekarno. Mungkin saya tampilkan saja link Padletnya ya. Oke, silakan Bapak Ibu sudah bisa dibuka di grup Sekilas Info dengan judulnya Aku Melihat Indonesia, Padlet 15 dari KDAI. Silakan.
Oke, saya jelaskan sedikit untuk pengisian Padlet. Mungkin Bapak Ibu ketika sudah mengklik link tadi, bisa diklik tombol atau tanda panah yang ada di pojok bawah itu. Nanti di bagian subjek, silakan Bapak Ibu isi nama ya. Nasionalisme. Di tengah gempuran globalisasi, kita tetap berpikir berpindah Indonesia. Nah, sederhana Pak Nadu. Terima kasih. Tentang lingkungan belajar yang dicita-citakan, kemudian situasi murid, peran guru atau suasana sekolah yang Bapak Ibu cita-citakan nantinya. Ya, silakan bisa digambarkan. Sudah semua dapat kertas, Bapak Ibu? Pulpen? Oke, sudah. Kalau sudah, pakai timer supaya tidak kita. Baik, dengan tambahan waktu ya karena masih baru memulai, baru terpikir. Tidak penting gambarannya bagus atau jelek ya Bapak Ibu ya. Jadi yang Saya ilustrasikan bahwa 5-10 tahun ke depan teknologi kan akan semakin berkembang, gitu ya. Nah, lingkungan belajar yang ingin atau yang saya cita-citakan adalah lingkungan belajar seperti ya yang nyaman, yang tenang, ibaratnya seperti situasi ruangan bioskop. Bagaimana situasi ruangan bioskop dengan tempat duduk yang miring sendiri. Kita hanya memantau, memfasilitasi. Jadi itu adalah hotel bertingkat 3. Jadi anak-anak mungkin ada di bawahnya, ada banyak juga, ada mobil berdatangan, berpulang gitu. Saya ingin nanti kita di jurusan, saya khususnya di perhotelan, kita mempunyai hotel yang besar karena di sini juga daerah pariwisata. Jadi kita bisa menciptakan goals anak-anak sejak dini. Jadi dia yang handle hotel tersebut melalui bimbingan dari kita semua di guru perhotelan. Terima kasih. Apa yang digambarkan 10 tahun ke depan oleh Putri Bidari dengan Pak Suwarno. Di sini yang utama adalah kita berangan-angan dulu, kan gitu ya. Masalah nanti tercapai atau tidak itu terserah nanti dan waktu yang menentukan. Cuma di sini yang lihat tadi adalah dari Bu Bidari menyarankan atau kedepannya dia ingin tempat belajar yang terbuka, kan gitu Bu ya. Kalau di dalam kelas itu Sebenarnya itu diatur, memang diatur berkeliling juga, didesain berkeliling ya. Tapi di sana bisa dibongkar lagi, sehingga jika memerlukan nanti ruangannya lebih luas itu bisa dibongkar, sehingga penggunaan ruangan itu bisa lebih fleksibel. Nah, untuk masalah nanti Perkenalkan saya Mada Wismayanti, salah satu calon penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Sagisawan. Jadi izinkan untuk kali ini saya memandu untuk pengisian kalimat umpang. Jadi di sini ada kalimat umpang melanjutkan dari penyampaian gambaran atau visi yang sudah Bapak Ibu gambarkan tadi ya. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah selesai menggambar dan sudah selesai disampaikan dan sudah disampaikan tadi di depan ya. Ada Bu Putri Bintari dan juga Pak Suwarno yang kalau boleh saya simpulkan di sana masih atau baru ke ranah fisik saja. Jadi sekolah impian jadi secara fisik. Nah, jadi untuk visi mengisi ya sudah ada ya beberapa komentar di sana. Untuk pertanyaan yang pertama di sana, bagaimana murid impian Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin sekarang kondisinya seperti apa? Untuk kedepannya Bapak Ibu menginginkan murid itu seperti apa? Apakah tetap seperti sekarang ataukah ada perkembangan atau hal-hal lain yang dicita-citakan? Nah, seperti saya, misalnya saya berikan contoh, saya memimpikan murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi, memiliki kesadaran belajar yang tinggi, lebih kreatif, atau lebih mandiri dan lebih inovatif. Itu kalau saya. Mungkin Bapak Ibu punya impian atau gambaran lain lagi terkait dengan siswa impian Bapak Ibu di masa depan. Masa depan itu dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Jadi saya contohkan kita
kita itu paham bahwa menciptakan suasana positif, kolaborasi itu sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Kita memiliki murid-murid yang bagaimana? Mungkin kita berharap siswa-siswa kita berharap kita itu muridnya ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia datang ke sekolah ini untuk dapat pelayanan. Jangan sampai anak-anak yang datang pada saat pembelajaran guru tidak ada di dalam kelas. Kemudian, kalau saya pribadi, harapan saya ke depannya, saya ingin suasana belajar itu tidak berjarak lagi antara guru dan juga siswa. Jadi guru bisa memposisikan dirinya menjadi teman, menjadi sahabat bagi siswanya, sehingga siswa itu merasa nyaman mengungkapkan isi hati, mengungkapkan pendapat kepada gurunya. Kesimpulannya sudah saya sampaikan tadi sebenarnya. Jadi murid impian masa depan kita tentunya adalah murid yang memiliki secara umum memiliki profil pelajar Pancasila ya. Jadi kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang unik, memiliki karakteristik tertentu, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga tugas kita sebagai guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Materi selanjutnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia, di mana Bapak Ki Hajar Dewantara menuliskan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, jadi maksudnya pikiran Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama di mana seorang guru harus menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Akan memberikan pupuk, menyemai hama-hama yang ada di sawah itu, nanti dia akan tumbuh sendirinya menjadi padi, bukan menjadi jagung atau sesuai keinginan kita yang misalnya kita ingin anak itu seperti apa, seperti itu. Jadi mereka sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Untuk selanjutnya akan saya serahkan dulu ke Pak Bruto. Terima kasih Bapak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kurang semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih tepuk tangan kepada semua. Oke, dia akan melanjutkan pemaparan materi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak ya. Kita coba analisa bersama Bapak Ibu nih, karena saya rasa filosofi Ki Hajar Dewantara mungkin suatu pengetahuan yang kayaknya kita baru dengar, tetapi secara real itu sudah kita lakukan bersama. Ya, mari kita analisa bersama dari tulisan di sini. Pendidik mengarahkan tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada murid, memberi teladan dan dorongan. Dan mau tidak mau, kita harus memasukkan dunia kebudayaan lokal itu ke sekolah. Jadi tujuan adalah pendidikan tertanam mulai budaya yang dapat membentuk budi pekerti dan menciptakan rasa dan karsa yang maksimal. Mungkin penyampaiannya sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Om Santi Om. Oke, baik, terima kasih Pak Sebenarnya Pak sudah paparan panjang lebar, sudah mengikuti gaya Bapak kelas 10 kan Pak. Silakan untuk selanjutnya yaitu Bu Erna, CGP kelas 10. Silakan Bu Erna, waktu silakan dimulai. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya menyampaikan dengan tugas tepat. Kemudian karena slide-nya saya lihat 40 slide Bapak Ibu, jadi lebih detail. Baik, sebelumnya selamat pagi. Tepuk tunggal.
seperti Dian Jariwantara yang sampaikan oleh Pak Su tadi, beberapa nilai karakter yang ada di sana. Yang mungkin kita sudah tahu ya, Bapak Ibu guru sudah tahu, rekan-rekan, ada profil pelajar Pancasila di mana ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi masing-masing elemen itu diterapkan di kelas maupun di sekolah ya, sesuai dengan nilai-nilai keyakinan, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bahas. Next, selanjutnya, jadi di sini inti dari pertemuan kita adalah bagaimana menentukan bagaimana visi sekolah kita dan visi masing-masing guru penggerak. Jadi visi itu sebuah bintang ya, sebagai penunjuk arah untuk menuntun kita sebagai guru untuk melangkah. Jadi visi menjadi cita-cita ke depan yang harus ditampakkan serta diwujudkan. Lanjut. Adapun visi itu adalah harapan atau doa kita. Ya, jadi visinya yang pertama, visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Kemudian masa depan murid adalah masa depan bangsa. Kemudian yang ketiga, visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan, dan berkolaborasi serta menggugah. Yang selanjutnya yaitu visi itu yang pertama ada smart, spesifik yaitu jelas, kemudian tidak terlalu umum atau abstrak, kemudian ada measurable yaitu memiliki indikator yang jelas dan terukur kemajuannya, ada achievable yaitu realistis ya, bukan angan-angan, maksudnya realistis sesuai dengan dicapai. Yang ketiga, yang keempat adalah relevan yaitu sesuai dengan nilai dan tujuan dan strategi sekolah. Yang terakhir yang adalah time bound yaitu memiliki kerangka waktu yang jelas untuk penyampaiannya. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan dan Terima kasih Bu Erna, singkat padat dan jelas. Selanjutnya dari Bu Dayu, waktu untuk Ustaz. Hal yang perlu diperbarui. Nah, jadi visi sekolah kita adalah indah ceria, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita memimpikan suasana yang indah dan ceria. Ya, namun indah ceria ini adalah sebuah akronim juga. Oke, mungkin Bapak Ibu yang sudah lama di sekolah juga, apakah ada yang masih ingat atau lupa? Indah ceria itu apa? I-nya apa? Ya, integritas atau integrity ya. Kemudian N-nya adalah nationality, nasionalisme ya. Kemudian D-nya adalah ya, dedicated. A-nya adalah attitude. Tak tahu nih bahasa Inggris benar tak? Ini saya. Bahasa Inggris ya. Different dedicated dan dedication itu apa? Dedicated and dedication. Oke. E itu adalah attitude ya. Kemudian H atau H itu adalah humanity. Jadi ada integritas, nasionalisme, kemudian dedikasi, dedicated, attitude, tingkah laku ya, sikap, kemudian humanity, dan cerianya adalah apa? Oke, cerdas, terampil, berkarakter mulia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi juga sudah dijelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, kemudian kita lakukan diskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi banyak juga disampaikan cita-cita kita murid di masa yang akan datang. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras? Ada yang ingin memberikan pendapat? Itu visi saya ya. Ya, itu kan visi sudah tentunya dibangun dengan berbagai landasan tertentu, sudah dibicarakan dengan berbagai pihak sehingga menjadi visi yang sudah kita gunakan selama 8 tahun ya kan? Profil pelajar Pancasila baru mulai 2021. Oh, baru 2021. Tapi cerianya sudah dari awal. dari 2015. Oke.
Jadi menurut saya ini sudah selaras dengan cita-cita murid. Ini sangat membantu siswa. Untuk dari saya hanya itu saja. Tidak apa-apa. Murid yang berlaku. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu? Ini contoh saja pematik aja ya, coba pematik. Dan dari Bapak Ibu apakah ada merumusan sikap perilaku murid dan guru? Saya tunjuk Pak Sembah karena kita senior kita ya. Silakan Pak Sembah untuk mendapatkan diskusinya. Ya, rumusan sikap perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua dengan visi yang disusun. Karakter. Oke, karakter ya, dicatat ya. Guru keteladanan, kepala sekolah leadership. Nah ini kata kunci 3 saja. Untuk siswa karakter. Dijelasin dulu deh karakter Iya. deh, karena karakter itu bisa mulia bisa tidak mulia. Oke, karakter yang mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, ya. Kemudian untuk guru keteladanan. Keteladanan juga didefinisikan ada Keteladanan contoh baik, perilaku baik, tindakan tepat agar bisa dicontoh oleh anak. Kemudian untuk kepala sekolah itu adalah leadership. Kemampuan memimpin, kemampuan mengelola organisasi menuju capainya visi itu. Kemudian untuk orang tua kolaborasi. Oke, saya kira Baik, untuk yang pertama apa inisiatif perubahan. Jadi mungkin inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama yaitu kita bersama-sama membimbing siswa untuk menjadi yang lebih baik dan lebih menekankan kepada atau mengajarkan siswa kita untuk mengubah etikanya menjadi lebih baik lagi seperti sebelumnya. Jadi seperti itu. Mungkin dengan cara, seperti salah satunya itu kita sudah melakukan guru bina, Pak. Jadi melalui program guru bina itu kita bisa membimbing siswa menjadi lebih baik lagi. Kami ya, ini dari masing-masing personal dari CGP. Oke, mohon dibantu Pak Su. Oke, bisa di next. Cek. Oke, dari masing-masing visi dan prakarsa perubahan yang kami susun, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depan itu akronim dari masing-masing visi yang kami sudah buat dapat kami satukan menjadi sebuah rangkaian kalimat, yaitu mewujudkan generasi muda, karisma, berkelas, penuh cinta seperti emas bersinar yang menyala-menyali untuk bisa maju dan merdeka. Oke, itu ya kalimat yang dapat kami ciptakan. Mungkin agak kaget dengan kata merdekanya ya. Oke, jadi tiba saatnya jadi masing-masing dari kami untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan dari masing-masing CGP. Mungkin karena saya menyusun akronim dari generasi muda ya, jadi sebagai generasi muda dan yang paling muda di antara teman-teman CGP angkatan 10 ya, jadi saya dapat merumuskan visi sebagai berikut. Next saja Pak. Produknya atau mungkin teknik pemasaran dari produk itu, dan kegiatan ini sudah berjalan beberapa minggu sebelumnya. Jadi kegiatan ini sangat mendapat apresiasi khususnya dari guru-guru lain dan masyarakat sekitar. Ketika kita melaksanakan kegiatan ini, produk siswa itu laris manis, laku terjual. Jadi wirausaha siswa dari poin yang pertama itu sudah terlengkapi. Jadi kedepannya kita berharap semakin sering dan jumlah siswa yang ikut terlibat dalam kegiatan berwirausaha dalam kegiatan Car Free Day di setiap minggunya itu lebih banyak lagi yang berpartisipasi. Harapannya itu untuk memajukan kewirausahaan dari siswa kita di SMK Negeri 1 Sawani. Baik, untuk prakarsa perubahan dari saya yang cukupkan mengenai visinya, visi dan prakarsa perubahannya. Kita lanjutkan ke Bu Lisma ya, mengenai rumusan visi yang kedua. Mungkin dilanjutkan langsung. Bahannya dari CGP Bu Lisma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mengambil visi karena saya hanya serpihan kecil, jadi saya mengambil serpihan kecil dari visi sekolah yang ada di sini, yaitu Dinas Ceria bidang pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran yang saya ambil yaitu Project IPAS, yaitu mengembangkan sesuai dengan visi yang saya buat, yaitu mengembangkan kreativitas dan kemandirian murid melalui program depolarisasi. Nah, adapun depolarisasi itu merupakan akronim, yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran project dengan pemanfaatan potensi lokal
untuk mengatasi permasalahan atau fenomena alam dan sosial yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu saja hal singkat yang bisa saya sampaikan untuk rumusan visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya susun. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Pak Witarse. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah menyusun visi atau rumusan visi, yaitu mewujudkan murid yang berkelas. Nah, jadi untuk panjangnya itu adalah beriman, kompeten, sadar teknologi, dan cerdas. Nah, pada prakarsa perubahan, saya mengambil elemen kompeten pada visi saya, yaitu dengan meningkatkan pembelajaran berbasis industri perhotelan. Jadi dengan meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berbasis industri, saya rasa mampu meningkatkan atau mewujudkan siswa yang kompeten di bidang perhotelan seperti itu. Baik, dan kembalikan ke Budayu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kedua, Niki, untuk menyampaikan visi yang rumuskan, yaitu mewujudkan generasi yang penuh cinta. Jadi karena saya perempuan ya, mungkin perasaannya lebih halus. Kepanjangannya adalah ini ada kurang lagi satu ya, T-nya belum. Jadi kreatif, inovatif, nationality, tolerance, dan attitude. Dengan prakarsa perubahan yang saya rancang adalah meningkatkan kompetensi murid dengan mengembangkan teaching factory bakery. Jadi kebetulan yang setengahnya matematika, setengahnya kuliner. Oke, jadi otak kirinya di matematika, otak kanannya di produktif di kuliner, sehingga yang adalah berupaya untuk menyeimbangkan diri, Pak, karena sebelumnya saya memang benar-benar orangnya kaku benar. Trisna mungkin tahu sekali dia, karena Trisna seangkatan dengan adik ya. Jadi saya kebetulan adalah pembimbing di bakery di sekolah. Oke, sekian dari saya. Silakan Pak Gun. Oke, terima kasih Budayu. Kemudian ke Bu Resmi, silakan Bu Resmi menyampaikan rumusan visi dan prakarsa perubahan. Alamnya dan juga negaranya gitu ya. Kemudian ada mandiri, jadi secara mandiri berusaha untuk bisa membelajarkan diri sendiri untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan semangat untuk meraih kesuksesan. Jadi empati itu adalah singkatan dari emas, empati, mandiri, adaptif, dan semangat. Kemudian prakarsa perubahan, karena saya ingat masalah itu adalah gemar kreatif melalui media sosial. Jadi anak-anak bisa memproduksi konten dengan diwadahi di medsos, Instagram, desain komunikasi visual. Jadi anak-anak memproduksi konten yang ada hubungannya dengan DKV. Jadi di sana akan terlihat kreativitas anak-anak. Jadi program saya adalah program gerak masa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Berkarakter, kemudian disiplin, nasionalis, religius, dan memimpin masa depan. Kemudian prakarsa perubahan yang saya rancang yaitu mewujudkan generasi berkarakter ini melalui program pelatihan dasar ketarunaan. Jadi kebetulan saya Wasim Bela Negara, kemudian pembina pramuka. Jadi saya khususan untuk pelatihan dasar ketarunaan, kemudian menciptakan namanya pasukan 8 di sekolah, kemudian menciptakan namanya PB kreasi di sekolah. Seperti itu rancangan kegiatan yang nantinya penerapan prakarsa perubahan yang akan yang sudah saya terapkan selama ini. Itu saja dari visi saya. Terima kasih Kak Erna. Nah, selanjutnya itu dari saya sendiri merumuskan visi dan prakarsa perubahan, yaitu visinya yang saya bisa telurkan dari dia itu menciptakan generasi menyala, ya, bisa mandiri, energik, nasionalis, yakin, aktif, luhur, dan adaptif. Ya, saya kira sudah menyala, sudah pasti terbakar, tapi terbakar bukan sampai hangus ya, tapi semangatnya tetap on fire. Dan prakarsa perubahan itu menumbuhkan semangat berwirausaha pada murid SMK melalui YesMat. Walaupun saya berbahasa Inggris, saya tidak mau kaku menggunakan background saya, tapi mau belajar tentang hal baru, yaitu berwirausaha. Kemudian di sini ada YesMat. Bagaimana di YesMat itu murid-murid bisa berpartisipasi mulai dari restocking, kemudian memasukkannya di aplikasi, laporan dari murid akuntansi, kemudian ada PKS, dan
meningkatkan jiwa wirausaha. Itu saya bisa sampaikan. Selanjutnya ke dilakukan nantinya berguna bagi kehidupan nyata, yakin, memiliki kepercayaan diri, adaptif, juga mampu mengadaptasi lingkungan sekitar atau kemajuan zaman, luas, berwawasan luas, mampu, memiliki semangat untuk belajar, serta inovatif, mampu menciptakan hal-hal atau ide-ide baru ya yang berhubungan dengan lakukan. Nah, akronimnya adalah bisa. B. B itu berbakti, ya berbakti. Nah, kepada siapa berbakti? Terutama adalah ke orang tua, kepada guru di sekolah, dan juga berbakti. Itu menyesuaikan dengan ini sekolah. Kemudian S, semangat. Mereka semangat, selalu semangat melakukan satu hal. Kemudian A, sama seperti teman-teman tadi, adalah adaptif. Nah, dengan bisa kita maju. Maju adalah yang saya ambil ma, itu mandiri. Nah, dan juga kata merdeka itu sudah dari awal disinggung ya. Jadi di sini juga saya mengakronimkan kata merdeka mulai dari mandiri, empati, reflektif, demokratis, etis, kolaboratif, dan adaptif. Kemudian untuk prakarsa perubahannya, di sini saya lebih menekankan bagaimana murid bisa meningkatkan kreativitas melalui program Gayatri. Nah, program Gayatri ini maksudnya adalah gerakan nyata berliterasi. Jadi tujuan dari prakarsa perubahan yang saya buat ini adalah selain meningkatkan kreativitas murid, jadi siswa juga bisa diasah dari keterampilan. Tadi sudah disampaikan oleh CGP ya, sebelum CGP yang ada di SMK Salah, sangat luar biasa visinya. Nah, bila mana Bapak Ibu keluar dari SMK ini mendapat tugas keluar untuk memberikan materi itu bagaimana tidak bisa di CGP atau menjadi guru penggerak. Di SMK ini sudah ada guru penggerak. Mungkin saran ya, walaupun kami tidak, tadi Ibu Dayu menyampaikan atau teman-teman yang lain menyampaikan bahwa dengan ikut CGP ada kami diberikan kesempatan untuk belajar, misalnya kita ibaratkan seperti membawa truk lah Pak ya. Nah, jadi di sini kami masih dalam tahap berlatih supaya bisa menjalankan apa yang diharapkan dalam nilai dan peran dari guru penggerak ini. Nah, kemudian di sini kami bisa seperti yang Bapak sampaikan. Nah, Seorang guru yang sudah pernah melakukan buana di SMP maupun di SMK, saya yakin Pak Tut memiliki pengalaman yang melebihi kami anak-anak muda, dan saya di sini sebagai seorang guru berusaha untuk mengikuti kegiatan syukur yang dengan beberapa teman bisa lulus. Mudah-mudahan dengan semangat yang seperti itu, Tiang berharap nantinya bisa membuka wawasan rekan-rekan untuk termotivasi untuk bisa mengikuti pelatihan, apalagi pelatihan itu bermanfaat untuk kita selaku seorang guru untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, walaupun itu mungkin masih banyak kekurangan yang bergerak. Nah, pengaplikasiannya di sini benar dikatakan Bu Risma dan Bu Naya, kita harus sama-sama berkolaborasi. Memang ada guru penggerak dan tidak guru penggerak, tapi kita sama-sama bergerak bersama untuk murid kita. Salah satu yang saya dapatkan poin adalah cara belajar, cara mengajar saya langsung suruh dia pulang dan lain sebagainya. Tapi setelah itu guru penggerak, saya salah sekali ya. Jadi saya harus tahu bagaimana anak tersebut kenapa nggak pakai baju yang sesuai dengan SOP dan seperti itu. Terus berbicara dengan jangka panjang, saya ingat dengan konsep saya di PMF itu ada pekerjaannya harus malam-malam gitu. Itu saya pembelajaran. Nah, sehingga tidak meninggalkan tugas kalau di kedinasan, karena tugas di kedinasan cukup banyak. Tetapi hal yang sangat menarik di teman-teman CGP mulai angkatan kelima itu justru Kemendikbudristek itu praktek baiknya online dengan teman-teman yang fasilitator. Saya amati sembah itu 10 menit Pak, ya 110 menit. Dan saya terus terang hari ini saya dari kemarin-kemarin sudah minta izin sama CGP saya semuanya. Nanti mungkin saya setengah
kegiatan aja saya ikuti. Tapi dasar mental saya bukan orang yang senang meninggalkan kalau sudah kondisi seperti ini. Jadi kegiatan saya di sana, oke saya tunda. Takut ditanya meninggal kan? Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan saya sangat bersyukur karena saya bisa mengikuti kegiatan ini sampai saat ini. Itu Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Negeri Satu Sawan selalu ada inspirasi, selalu ada inovasi akan muncul dari hari ini. Saya memulai dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi terkait dengan teori air yang disampaikan oleh Profesor Itaya dari Jepang, bahwa sebetulnya pada hari ini agenda kita adalah kita difasilitasi oleh teman-teman calon guru. Dari teori yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa anak-anak itu teori air ini, manusia itu terdiri dari 80% lebih dari air, sehingga air ini menjadi sebuah media untuk memberikan hal-hal yang yang baik untuk anak-anak. Sehingga kalau misalnya kita memberikan informasi yang baik terhadap anak-anak kita dari Pejamkan mata secara perlahan. Silahkan tarik napas dalam-dalam dan rasakan sensasi udara yang masuk dan keluar pada tubuh Bapak Ibu. Mohon izin kepada seluruh penguasa alam semesta, hari ini kita tanpa menghakimi. Rasakan kehangatan tubuh kita dan sensasi tubuh kita yang menyentuh kursi dan kaki kita menyentuh lantai. Biarkan pikiran kita mengalir tanpa berusaha untuk mengendalikannya. Jika muncul pikiran yang mengganggu, fokuslah kembali dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat mengembangkan potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan dan mendorong transformasi pendidikan ke arah yang lebih positif dan menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Pendidikan bukanlah tujuan, namun jalan menuju masa depan. Mari hujan, gambarkan visi, gali mimpi, dan potensi menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memberikan pelayanan optimal untuk murid dan murid.